نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala bentuk nikmat-Nya kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan bersama-sama salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga Allah menurunkan berkah dan pahala untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sebelumnya kita sudah membaca di Rubu'ul Awal, di seperempat yang pertama, yaitu di pembahasan ibadah, yang mana sudah kita selesaikan pembahasannya ketika di bulan Ramadan kemarin. Dan insya Allah ini sebagai kajian terusan untuk pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, untuk nantinya setiap hari Jumat ini yang kita baca adalah kitab ini, sampai semoga Allah memberikan kelancaran dan keridhaan hingga kita bisa mengkhatamkan dan banyak mengambil istifadah dari apa yang kita baca, amin ya rabbal alamin. Maka pada malam hari ini kita masuk ke dalam Rubu'ul Tsani, seperempat yang kedua. Karena di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini ada 4 pembahasan besar. Yang pertama ada ibadah, dan yang kedua adalah tentang adat atau kebiasaan sehari-hari. Dan Rubu'ul Adat ini atau bab tentang kebiasaan sehari-hari ini, Imam Ibnu Qudamah memulai dengan bab fi adabil akal, di dalam pembahasan adab tata krama dalam makan. Mari kita mulai dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Babu fi adabil akli wal ijtima' alaihi wad dhiyafah wa nahwi dzalika. Bab tentang tata krama dalam makan dan berkumpul atau makan bersama, dan juga adab tata krama bertamu dan lain sebagainya. Di sini yang akan dibahas pertama kali adalah tentang bab makan atau tata krama makan. Tata krama makan ada 3. Tata krama makan ada 3, dibagi menjadi 3. Ada adab qoblal akal, adab sebelum kita mulai makan. Yang kedua ada adab indal akal, adab ketika kita sudah mulai makan. Yang ketiga al-adab ba'dal akal, adab setelah selesai makan. Wa adabul akal minha ma huwa qablahu wa minha ma huwa ma'al akal wa minha ma huwa ba'dal akal. Fa min al-qismil awal, ini membahas tentang adab makan sebelum makan. Adab sebelum makan di antara lain yang pertama adalah ghuslul yadaini qabla al-akal, mencuci tangan sebelum kita makan.
Ini adalah adab yang pertama, yaitu kita dianjurkan, disunnahkan untuk mencuci tangan kita sebelum kita makan. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang banyak ditemukan di dalam hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sebelum makan itu mencuci tangannya terlebih dahulu. Fali annaha la takhlu min daranin wa min dzalika ayyudu at-ta'amu 'ala sufrati. Yang kedua, ya, adab sebelum makan yang kedua adalah hendaknya kita meletakkan atau menghidangkan makanan di atas alas al-mawdu'ah 'alal ard, yang telah kita bentangkan di atas lantai, ya. Fa innahu aqrabu ila fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari hadis Anas, ya, beliau bercerita, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin qad. Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja yang tinggi. Lalu ditanya oleh Anas, kaifa kuntum ta'kuluna ya Anas? Lalu bagaimana antum dulu itu, cara makannya bagaimana? Faqala Anas, innama kanu ya'kuluna 'ala sufat. Sesungguhnya mereka, kita itu dulu makan di atas alas. Kalau kita pernah ke Timur Tengah atau ke Masjid Nabawi atau ke Mekah, ketika buka puasa bersama itu dibentangkan sufrah namanya, semacam kayak plastik tipis dibentangkan dari ujung ke ujung, lalu ditaruh di situ ta'am atau makanan, itu namanya sufrah. Dan ini sunnah, dalam artian Rasulullah melakukan hal itu, ya. Tapi bukan berarti menjadikan makan meja itu jadi haram, tidak, ya. Hukumnya tetap mubah, ya. Tetapi jika makannya di bawah dengan alas itu lebih dekat dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa adna ila tawadu', dan makan dengan cara seperti ini itu lebih dekat dengan sifat rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, karena makannya di bawah, gitu. Makanya pakai alas plastik biasa, gitu. Kalau di Jawa mungkin tidak ada plastik, pakai daun pisang. Apa yang mau dibanggakan kalau pakai daun pisang? Kan tidak ada, ya. Berbeda kalau di atas meja dengan piring-piring yang mahal, dengan gelas-gelas yang mahal, maka di situ lebih dekat dengan kesombongan. Walla'iyadzubillah. Lalu adab yang selanjutnya, wa min dzalika ayyuhsina al-jilsah 'ala sufrah. Setelah dibentangkan sufrahnya di atas tanah atau di atas lantai, maka hendaknya mengambil posisi duduk yang baik dan sopan. Fayansibu rijlahul yumna wa yajlisu 'alal yusra. Dengan posisi duduk menegakkan kaki yang sebelah kanan, ya, dan kaki yang sebelah kiri dibuat untuk duduk. Seperti itu. Coba contohkan Ustaz Aji atau siapa? Monggo. Sinten yang badhe mencontohkan? Nah, ngeten, ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Atau di dalam riwayat Rasulullah SAW itu ketika makan itu posisi duduknya itu posisi duduk ketika tahiyat. Duduk iftirash, ya, duduk iftirash, ya. Ya. Maksudnya apa? Ya, kita duduk sedemikian bentuknya, ya, agar, ya,
kita itu tidak berlama-lama ketika makan. Jadi yang dimakruhkan posisi duduknya itu ketika bersandar dengan punggungnya, ya, atau bersandar atau bertumpu dengan tubuh yang bagian kiri atau bertumpu dengan tubuh yang bagian kanan. Insya Allah duduk seperti itu tidak akan capek dan insya Allah akan dari awal sampai terakhir insya Allah makannya tetap lahap. Ya. Tapi kalau duduknya seperti tadi, ya, itu kan posisi duduk yang kurang nyaman kan, sehingga kalau berlama-lama itu tidak kuat. Ya. Jadi sebelum kenyang itu sudah kakinya sudah keju duluan, ya, baru dia berdiri, nggak meneruskan makannya, gitu kan. Terus selanjutnya wa yanwi bi aklihi ayyataqawwa ala ta'atillahi ta'ala liyakuna muti'an bil akl wa la yaqsudu at-tana'um faqat. Yang adab yang selanjutnya, hendaknya dia berniat atau meniatkan dirinya ketika makan untuk apa? Untuk tujuan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya makan biar tidak lemes, biar saya bisa sholat. Saya makan biar tidak lemes, biar saya bisa belajar. Seperti itu. Santri itu kalau makan banyak sekali, ya. Sampai kayak gunung, gitu kan. Tapi ya kurus-kurus gitu ya. Niatnya apa? Niatnya untuk ben kuat nek belajar, gitu loh. Ben gak lemes, jadi biar apa yang dikatakan ustadznya itu bisa masuk. Padahal kalau dilihat lauknya ya biasa saja, ya. Bukan lauk yang mendorong kita untuk makan banyak, tapi mereka makan banyak. Maka husnudzonnya mereka niatnya apa? At-taqawwi, ya, li ta'atillahi ta'ala. Wala yaqsudu at-tana'um faqat. Ya, jadi jangan makan itu tujuannya karena mencari enaknya saja. Ya. Lihat di HP viral, harus dikunjungi ini. Di depan stadion, ya, di Pare ada ini, dikunjungi. Itu niatnya untuk at-tana'um, ya. Niatkan tana'um ini tidak baik. Ya. Wa alamatu sihhati hadhihi niyah akhdhul bulghah duna asy-syiba. Ya. Dikatakan orang itu niat makannya sudah lurus dan sudah baik. Buktinya apa? Bahwasanya niatnya itu lurus dan benar. Dia tidak mengambil makanan sampai kekenyangan. Itu bukti kalau dia niatnya lurus. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi." Tidaklah anak Adam itu mengisi bejana yang lebih kotor daripada perut. Hasbu ibnu Adam ukulatun yuqimna salbah. Karena anak Adam, manusia itu cukup membutuhkan beberapa suap untuk sekedar menegakkan punggung dia. Fa in kana la mahalata, tapi kalau dia ingin makan yang lebih, fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka hendaknya dia membagi, ya, makanannya itu sepertiga, minumannya sepertiga, yang sepertiga lagi disisakan untuk bernafas. Nah, ini metodenya Rasulullah SAW. Ya. Jadi sepertiga untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiga lagi untuk bernafas. Ya. Tapi kalau setengahnya makan, setengahnya untuk minum, tidak ada tempat untuk bernafas. Ya. Akhirnya sakit seperti itu. Ya. Ya. Seorang syekh dari Mesir berkata bahwasanya makanan itu sebenarnya nikmatnya itu hanya ketika ada di dalam mulut, ya, ketika menempel lidah dan mulut. Tapi setelah
masuk ke dalam perut sudah nggak ada gitu loh. Sudah nggak ada. Dan terkadang ya yang menyebabkan kita makan banyak itu kita tidak bisa menahan rasa, tidak bisa menahan lisan atau mulut kita sebenarnya untuk merasakan makanan. Padahal kalau ditanya perutnya sudah cukup gitu. Tapi mulutnya terkadang tidak cukup seperti itu. Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Imam Ghazali di dalam kitabnya ya memberi tips bagaimana kita bisa tahu sepertiga porsi kita. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah hendaknya kita makan, mengambil porsi yang mana sampai diri kita kalau makan itu kenyang. Ya. Maka kalau sudah tahu, saya kalau ngambil 3 centong atau 2 centong ya ini diukur masing-masing ya. Standarnya nggak ada, standarnya masing-masing. Ini ada contoh saja ya. Misalkan ngambilnya 2 centong ya. 2 centong yang standar ya, bukan yang centong skop ya, bukan. 2 centong. Baik. 2 centong beserta lauknya dan sebagainya. Itu kita makan itu kita kenyang. Ya, sudah mencapai perut kita kenyang. Maka baru berarti kalau 2 centong itu sudah kenyang, berarti sepertiganya itu berapa centong, ya kan? Setengah centong lebih misalkan, gitu. Berarti sepertiga saya adalah setengah centong lebih, seperti itu. Tapi nggak harus langsung ke setengah centong lebih. Maka kata Imam Ghazali dikurangi dulu 3/4-nya dulu. Setelah itu lebih turun lagi setengah porsi. Baru sepertiga porsi baru dilanjutkan seperti itu. Baik. Wa min daruratin hadhihi niyyah alla yamudda yadahu ila ta'am illa wa huwa ja'i. Ya. Apa pentingnya niat yang lurus di dalam makan? Ya. Pentingnya apa? Orang kalau niatnya sudah lurus dalam masalah makan, alla yamudda yadahu ila ta'am illa wa huwa ja'i. Dia tidak akan makan kecuali dia itu lapar. Ya. Jadi tidak menjadikan makan itu sebagai sebuah rutinitas harian. Ya. Pagi harus makan, kalau siang juga harus wayai makan, kalau malam juga wayai makan. Gitu. Kadang orang kan menjadikan makan itu sebagai rutinitas harian, padahal tidak. Maka makanlah ketika memang sudah dirasa waktunya makan gitu. Misalkan jam 6, jam 7 belum lapar ya nggak usah makan gitu kan. Ini udah rutinitas harian ya enggak. Katanya nggak seperti itu ya. Tapi nanti jam 9 nanti saya ada masuk kelas, ada pelajaran, ada kajian. Ini nggak makan ini nanti ini saya nanti lemes dan sebagainya, maka barulah dia makan gitu loh. Jadi alla yamudda ya at-ta'am illa wa waja'i. Jadi nggak makan kecuali memang dia lapar. Ya. Dan lapar sini bukan diartikan lapar yang mana membuat bahaya tubuh kita, enggak. Ya kerasanya nanti kalau mau lemes kalau nggak makan sekarang ya makan gitu. Ya. Kadang udah masuk jam 12, udah zuhur. Setelah sholat zuhur waktunya makan nih, makan siang. Padahal ya masih kenyang gitu loh. Seperti itu. Baik, selanjutnya wa ayarfa yadahu qabla syiba. Hendaknya dia mengangkat tangannya sebelum dia kenyang. Wa man fa'ala dzalika lam yakad yahtaju ila tabib. Maka maksudnya sebelum kenyang itu, sebelum kekenyangan hendaknya dia mengangkat tangannya. Nyerah. Ya, nyerah gitu. Mengangkat tangan dari sendok atau mengangkat tangannya gini. Biasanya dulu di Sudan itu ya, kita makan bareng-bareng sama orang-orang Afrika, sama orang-orang Timur Tengah, pakai sufrah gitu. Makan nasi biryani, kebuli sama kambing gitu. Nanti kalau sudah ada yang kekenyangan, kenyang, angkat tangan gini, dia keluar barisan gitu. Ya, tandanya dia sudah cukup gitu. Ya. Intinya
sudah hendak makan ketika dia sudah sebelum dia merasa kenyang. Wa min dzalika ayyarda bil mawjud minar rizq. Hendaknya seseorang itu ya ridho ya, dengan apa saja yang ada di depan dia gitu. Di rumah adanya apa ya itu dimakan. Tidak usah banyak request ya kan. Wis gak masak ya kan. Wis gak bingung belanja kan gitu. Masih saja protes gitu. Apa saja yang ada itu disyukuri ya, disyukuri. Wala yahqir al-yasiru minhu. Ya. Dan jangan pernah menghina apabila makanan yang di depan kita itu makanan yang sepele. Misalkan tahu atau tempe atau terong saja misalkan. Ya, itu kan sepele kan. Kalau dibanding daging, ikan, ayam itu kan sepele. Maka jangan dihina ini. Ya. Tahu mana? Nanti giliran ngasih uang belanja 10.000 nah gitu. Dibalas kapok nanti ya. Baik, ya. Wa an yajtahida fi taktsiril aidi ala ta'am walau min ahli wa waladih. Ya. Hendaknya ya berusaha untuk setiap kali makan itu memperbanyak tangan-tangan di atas makanan. Maksudnya apa? Makan bareng-bareng. Ya, makan bareng-bareng dengan keluarga, dengan anak istri. Ya. Ya. Keutamaan makan bareng-bareng ini bukan bareng-bareng makannya, tapi satu depan TV, satu di sana di meja makan, ya kan? Satu di ruang tamu sambil HP-an, gitu kan? Bukan seperti itu yang dikatakan bersama-sama di sini. Ya satu nampan, tangannya semua ada di situ. Nah, itu yang paling afdol. Ya. Kalau tidak bisa seperti itu, nggak punya kebiasaan makan bareng, ya, makan di meja makan bersama-sama, meskipun piringnya berbeda-beda. Nah, dan kadang-kadang ini bisa kita temukan kalau Ramadan kadang-kadang ya. Kalau di hari luar Ramadan ini kayaknya susah sekali gitu, dengan kesibukan masing-masing dan sebagainya gitu. Maka ini kalau bisa perlu dijaga. Ya. Seperti itu. Atau makan suami istri sepiring berdua, itu bagus sekali, saling menyuapi seperti itu. Ya. Saya punya teman, ya, teman saya SMP itu, orang tuanya itu, ya, bapak sama ibunya itu dari awal nikah sampai sekarang umurnya 60-an tahun itu makannya itu selalu berdua, gitu. Jadi si ibu itu kalau suaminya belum pulang gak mau makan, karena apa? Punya kebiasaan makan sepiring berdua, ya, sepiringnya berdua makan bareng, gitu. Dan itu bagus itu ada keberkahan di dalamnya, gitu. Terus waqismu tsani, sekarang kita masuk kepada adab saat kita makan. Fil adabi halatal akal, apa saja? Wa huwa ayyabda bi bismillah fi awwalihi walhamdulillahi ta'ala fi akhirih. Maka hendaknya memulai dengan bismillah. Dan adab selanjutnya wa min dzalika ayyakul bil yamin. Hendaknya makan dengan menggunakan tangan kanan. Wa yusaghiru luqmah wa yujawwidu mudghiha. Ya. Terus mengambil setiap suapan itu dengan kadar yang kecil, jangan satu suapan terus mengunjung-munjung gitu ya, ya kecil. Terus jangan terlalu kecil juga, di ujung gitu, cakrit gitu. Ya, yang normal-normal aja gitu ya, normal-normal aja. Terus dikunyahnya dengan baik. Ya, jangan langsung masuk telan. Ini bukan molen, ya, kita nggak mau ngecor kan, bukan sedang ngecor kan kita kan. Ngecor ya disok-sok gitu aja. Ya, tapi dikunyah dulu seperti itu. Ya. Wa alla yamudda yadahu ila ukhra hatta yabtali al ula. Ya. Ya.
Jangan mengambil makanan yang lain sampai makanan yang ini itu nanti sudah habis, seperti itu. Wala yadhumma ma'kulan, dan jangan juga mencela makanan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kalau beliau menyenangi makanan tersebut, beliau makan. Kalau tidak, beliau tinggalkan tanpa mencela sedikit pun. Ya. Hatta kalau masakan istri kita kurang asin, ya udah dimakan saja, atau kasih garam sendiri tanpa harus berkomentar, gitu kan? Tanpa harus berkomentar, karena itu bisa membuat sakit hati istri. Ya. Wong yang kita ditanya saja dan kita jawab jujur aja kadang-kadang masih sakit hati, apalagi nggak ditanya lalu kita tahu-tahu komentarin, nah itulah lebih sakit hati lagi, gitu ya. Ya, maka tidak boleh mencela makanan. Wa min dzalika ayyakula mimma yali, wa kul mimma yali. Ya, makan, ambillah makanan yang terdekat darimu. Ya. Illa ayakuna ta'am mutanawwi'an kal fakihah wa ghairu dzalika. Ya. Kecuali kalau memang hidangannya itu mutanawi, bermacam-macam. Ya, maka boleh mau ngambil di sini ada daging, ada gulai, kan? Ada sate, ada buah-buahan, ada apa lagi? Mie, gitu ya. Maka boleh ngambil sana, ngambil sini, ya. Kalau memang nggak nyampe minta diambilkan, gitu. Tapi kalau nauknya satu, ya, nauknya satu kita makan bareng-bareng di nampan. Makannya apa? Kambing sama nasi kebuli misalkan. Ya sudah, kalau misalkan di tempat teman kita yang dekat dengan teman kita, wah Pak Enek, daging ada gaji-gaji dikit gitu kan. Iya jadi jupuk gitu loh. Apa yang di depan kamu, apa yang terdekat itu saja makan gitu ya. Karena nauknya satu, macamnya satu kan gitu. Maka wakul mimma yalik itu kalau makanannya itu jenisnya cuma satu saja, maka apa yang podo kambingnya gitu. Jadi pengen kui gitu kan. Gitu. Tapi kalau mutanawi baru boleh, mau ngambil fakihah dulu, buah-buahan, mau ngambil mie, mau ngambil ini, itu tidak masalah. Wal yakul bi thalathi asabi', makan dengan tiga jari, dengan 3 jari. Ya. Ya. Jangan sampai disalah artikan, kita pakai sendok juga 3 jari ya, gini. Sama aja, enggak, 3 jari langsung jari itu langsung bersentuhan dengan makanan, gitu ya. Ini ada kalau dikupas secara ilmu kedokterannya ada manfaat ketika tangan kita ini langsung menyentuh makanan, nanti ada manfaatnya ketika sudah masuk di mulut dan sampai ke dalam, itu bisa dicari lah nanti. Ya, tugas. Ya. Ya. Wa idza waqa'at luqmatuhu akhadhaha. Wa min dzalika alla yanfukha fi at-ta'amil har. Ya, tidak boleh meniup, ya. Meniup ke makanan yang masih panas, jangan ditiup. Ya. Karena kalau kita menghirup udara itu yang kita keluarkan itu CO2, ya kan? CO2 itu gak baik ya. Ya. Ya, maka itu gak baik. Maka ini ada kalau kita telisik lagi secara medisnya, ini ada manfaatnya gitu. Ya, ada manfaatnya. Jadi Rasulullah itu melarang, Rasulullah itu memerintahkan dan mengajarkan, itu semuanya limaslahatina, untuk kemaslahatan kita umat Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai ditiupkan. Ya, kenapa? Tadi ada bahaya-bahaya yang mungkin bisa terjadi seperti itu. Maka bagaimana caranya ketika makanan itu masih panas? Ya dikipas, ya, atau didiamkan, gitu ya. Gitu ya saja ya. Kopi gimana? Ada itu puisinya saja itu. Terus
wala yajma' baina tamr wan nawa fi tabaqin wahidin. Jangan mengumpulkan antara kurma dengan bijinya di satu piring. Ya. Misalkan kita ada hidangan apa namanya? Buah-buahan, itu di sini contohnya apa? Tamar, kurma. Lalu kan kita makan. Nah, memisahkan antara daging kurma dengan biji itu dengan apa? Dengan mulut kan. Ini sisanya biji ini jangan ditaruh di tempat yang sama, ini nggak boleh. Sama juga kalau makan semangka, ya, makan durian, gitu kan? Ya, maka bijinya ini nggak boleh ditaruh di tempat yang sama karena sudah apa? Sudah terkena air liur kita, dan itu bisa mengganggu atau mengurangi nafsu makan teman-teman kita yang lain. Ya, itu wangi gitu kan. Seperti itu, maka dipisahkan. Ya. Wala yajma'ahu fi kaffi, dan juga tidak boleh dibawa. Ya. Jangan dibawa. Ya. Habis makan terus dibawa, digenggam, makan lagi digenggam buahnya. Ya. Nggak boleh. Tapi bagaimana? Bal yadu'uhu min fihi ala dhahri kaffihi thumma yulqihi. Ya. Makan pakai tangan kanan, lalu gini, ini dhahar kaf, ya, yang tangan kiri dilepehkan terus dibuang, gitu. Jangan buang, gitu. Jangan gini, karena ini kan, ini itu nanti kan tempat untuk megang makanan, nih, gitu. Tersentuh air liur kita terus kita nyomot lagi, gitu. Ya. Dan ini terjadi nih, dulu ada debat hebat antara orang Thailand sama orang Afrika ketika makan satu tobak bareng. Orang Thailand, Indonesia sama Afrika. Orang Afrika kok makan gini, Bun? Gini kan? Gini, dikempel-kempel gini terus dimasukkan mulut. Kalau orang Indonesia muluk gini kan? Si orang Asia ini, orang Thailand ini marah. Ya, kamu makannya menjijikan sekali. Gini makan masa gini. Nggak terima orang Afrikanya, lebih menjijikan kamu. Kamu kalau makan gini, tangan kamu menyentuh mulut kamu, gitu. Kalau saya kan gini, langsung mulut sama nasinya, tangan saya nggak kena mulut saya. Kalau kamu kayak gini tapi, nah, gitu. Agak debat, tapi bangga hentek makanannya. Gitu. Ya. Ya. Bal yad'u min fami, gini, buang. Kalau enggak ya pakai apa, tisu, taruh tempat yang orang itu tidak lihat, seperti itu. Ini menjaga nafsu makan teman kita. Wa kadza kullu ma lahu ajamun wa thuflun. Ya, semua jenis yang ada biji-bijiannya yang itu ya seperti tadi. Wala yashrabul ma fi athna'it ta'am, dan jangan minum ketika kita ada di pertengahan makan. Ya. Fa innahu ajwadu fi babi tib, karena itu di dalam masalah kesehatan itu lebih baik. Gitu. Jadi kalau nggak membutuhkan banget untuk kita minum di pertengahan makan, ya nggak usah minum. Minumnya nih di akhir setelah selesai makan, gitu. Ya kondisional lah. Kalau makannya pedas ya pasti minum terus itu. Ya. Wa min adabi syurbi. Sekarang adab minum. An yatanawal al-ina biyaminihi. Ngambil gelas pakai tangan kanan. Wa yanzur fihi qabla syurbi. Dilihat dulu. Nah, ada lalernya enggak? Gitu kan? Ada apanya enggak gitu. Baru diminum. Seperti itu. Ya. Tahu-tahu enggak dilihat, tahu-tahu minyak goreng, ya kan? Teman saya itu pernah ngalamin itu ya, waktu pramuka karena lampunya gelap, nggak nyala. Wa yamussu massan la'abban, lalu diseruput, gitu kan, diseruput. Faqad ruwiya an Ali radhiyallahu anhu massul ma'a massan wa la ta'abbuhu 'abban. Fa innal kubadu minal 'abbi wa la yashrabu qa'iman. Tidak boleh minum dengan berdiri. Wa yatanaffas fi syurbihi thalathan, dan bernafas ya
ketika minum itu 3 kali. Maksudnya gini, ambil, dilihat, ya, kopi, gitu ya, terus minum, bernafas, minum lagi, bernafas, minum lagi. Ya. Tapi kadang sekadung ngelak ya. Wah, satu botol satu tegukan ya. Baik. Fa fi sahihain inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina' thalathan. Wal ma'na yatanaffas fi syurbihi fil ina' bi an yuba'idul ina' anhu wa yatanaffas. Bukan berarti yatanaffas itu bernafas di ina'. Tapi gitu. Tapi bernafasnya itu dengan apa? Dengan menjauhkan diri dari gelasnya tadi. La ayakuna nafas fil ina, ya. Jadi nafasnya bukan di dalam ina atau dalam gelas. Lalu lanjut ke qismus tsalis. Ini kita lanjut enggak apa ya? Yang ketiga, min adabil akal ma yustahabbu ba'da ta'am. Adab setelah makan. Wa huwa ayyumsika ya, qabla syiba. Ya. Selesai sebelum dia kekenyangan. Wa yal'aqa asabi'ahu, lalu menjilati jari-jarinya. Kalau makannya pakai sendok ya menjilati sendok-sendoknya. Gitu kan. Gitu. Wa an yasluta wa ayyasluta al-qas'ah, lalu juga apa? Jangan membiarkan ada sisa-sisa makanan ada di dalam piring kita. Jadi misalkan makan apa ini? Gulai, apa sambel, masih ada minyak-minyaknya sambel itu dikoret-koret bisa. Apa bahasanya itu dikoret itu. Masa piring dikerokoti. Ya, pokoknya dikoreti kan, betul kan? Dikoreti. Ya, bukan hal yang menjijikkan itu, makanan-makanan kita kan. Ya. Maka kalau Rasulullah SAW, idza akala ahadukum ta'am fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau kita selesai makan, jangan sampai kita cuci tangan kita sebelum kita menjilati tangan kita atau tangan kita dijilati. Dijilati oleh siapa? Ya yang mau. Gitu ya. Misalkan makan sama anak kita, gitu, dulang sebagainya. Cuma jilat anak kita, apa-apa. Gitu. Kalau kita jijik dengan mulut kita sendiri kan, dijilati atau menjilati. Fa innakum la tadruna aina al barakah. Karena kamu enggak tahu di mana letak barokah dari makanan-makanan yang kamu makan gitu loh. Bisa saja di satu upo yang tersisa itu letaknya barokah di situ. Ya kan? Dan kita enggak makan itu, ya. Kan kasihan gitu kan. Maka jangan sisakan ya makanan itu untuk setan katanya. Kalau tersisa itu artinya makan setan gitu kan. Kecuali kalau tulang itu memang makanannya setan. Ya, enggak usah dikrokoti tulang itu. Biar setan aja. Kucing aja mau kan gitu. Ya. Terus selanjutnya waliyahmadillah. Setelah selesai makan, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Fa fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi ay ya'kula al-aklah fayahmidahu 'alaiha wa yashraba syurbah fayahmidahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu sangat senang sekali ketika melihat hambanya selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah. Sebagai bentuk apa? Kesyukuran kita kepada apa? Kepada apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Ya. Bahkan syukur atas kesehatan yang kita miliki. Karena orang yang tidak sehat, ya, itu terkadang tidak bisa menikmati makanan jadi hamba. Orang yang terkena gula nggak bisa menikmati makanan-makanan yang manis. Orang yang kena kolesterol nggak bisa menikmati makanan-makanan yang berlemak dan lain sebagainya.
Ya, maka ada syukur ala nikmatis sihah gitu loh. Ada syukur ala nikmatis sihah. Ya. Bapak saya pernah bercerita, pernah suatu saat perjalanan sama kakek saya atau kakek saya dari ibu. Ya. Itu setiap kali makan itu Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Alhamdulillah. Sampai selesai satu piring. Seperti itu. Ya. Kadang kita aja sudah bersuap-suap itu lupa loh. Alhamdulillah itu lupa. Enak guys gitu kan sekarang kan gitu kan. Rasanya sampai bikin mau meninggal gitu kan. Lupa dia. Alhamdulillah lupa dan sebagainya. Naudzubillah. Ini kalau efek mukbangnya gitu. Lupa. Nah, jarang konten-konten itu yang ada makan bismillah dulu terus alhamdulillah baru review, langsung review ya kan. Gitu. Terus yang terakhir wal yaghsil yadaihi minal ghamar. Hendaknya dia mencuci tangannya dari sisa-sisa bau makanan. Kalau al-ghamar sini maksudnya rihul lahm, bau daging. Terus faslun fima yazidu minal adab bisababil ijtima' wal musyarakah fil akal. Adab tambahan ketika kita makan bersama-sama. Wa min dzalika di antaranya adalah alla yabda bil akl idza kana ma'ahu man yastahiqqu taqaddumi li kibari sinnin aw ziyadati fadlin. Janganlah kita memulai makan. Ini kalau makan bersama ya. Janganlah kita memulai makan terlebih dahulu apabila ada orang yang lebih tua yang berhak didulukan ya, ketika itu. Ya. Atau ada orang yang mempunyai keutamaan yang lebih berat untuk juga didahulukan. Ya. Dan di antaranya lagi adalah alla yaskutu ala ta'am. Kalau makan bersama-sama itu jangan diem-diem baik katanya. Ya. Bal yatakallamu bil ma'ruf, tapi ngobrol, sambil ngobrol. Wa yatahaddatsuna bi hikayatis salihin fil at'imah wa ghairiha. Cerita-cerita ya. Makan sambil ngomong itu enggak apa-apa. Ya. Bukan makan sambil ngomong bukan berarti apa? Ngunyah sambil ngomong. Makan, setelah makan ngobrol, setelah ditelan ngobrol enggak apa-apa. Tidak harus diem-dieman gitu kan. Itu yang kita sering lakukan setiap hari Selasa, Pak, ada kajian ya. Sambil ngobrol enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau makanan di mulut terus kita ngobrol lah itu baru salah ya, itu baru salah. Wa min dzalika ay yaqsida kullu wahidin minhum al-ithar li rafiqihi wa la yuhawwiju rafiqahu ila ay yaqula lahu kul bal yanbasit wa la yatasanna bil inqibad ya. Kalau misalkan dalam makanan itu dihidangkan makanan-makanan ada yang biasa, ada yang enak, dan kita tahu itu enak, itu jangan dipindah terus kita makan sendiri. Ya. Makan sambal, ada ayam, ada tempe. Ya. Terus ayam itu kita booking semuanya, taruh pindah sini makan sendiri. Teman-temannya dikasih apa? Tempe. Ya. Wala yuhawiju rafiqahu ila ayyaqula lahu kul. Kalau kita dihidangkan makanan, dijamu oleh orang, sudah dijamu monggo dimakan. Ada kopi, ada gorengan, ada nasi gitu. Ya silakan dimakan. Jangan menunggu setiap makanan itu dipersilakan dulu sama tuan rumah, misalkan. Monggo diminum kopinya toh, diem. Ayo ini minyak monggo baru makan terus diem lagi. Ini rotinya roti nggak seperti itu. Kalau udah dihidangkan monggo silakan dimakan, bismillah gitu. Bismillah ya. Terus yang wa min dzalika alla yanzur ila ashabi halatal akal li alla yastahu. Dan janganlah melihat kepada orang atau kepada temannya ketika makan biar tidak malu. Mungkin ada orang yang makannya banyak, ya kan? Ada orang yang makannya sedikit. Nah, nggak usah dilihat.
biar mereka tuh nyaman. Ya. Terus ingin terus. Kakeram mangane gitu. Itu. Nanti kan sungkan, malu, nggak nyaman kan, maka itu tidak baik. Melihat orang makan itu tidak baik. Maka kalau kita menjamu orang, ya kan, kita ditamoni orang, terus kita menjamu mereka dengan hidangan makanan, kalau pas makan, ya lebih baiknya itu tuan rumah itu masuk ke dalam, biarkan mereka itu berkreasi sendiri gitu, ya. Karena beda kalau ditungguin tuan rumahnya, ini agak sungkan-sungkannya gitu kan. Maka tinggal nanti insya Allah satu wakul ini tak insya Allah. Betul. Maka nggak boleh melihat orang makan karena nggak bikin orang nggak nyaman gitu. Wa min dzalika ma yastaghfiruhu min ghairihi. Jangan melakukan hal-hal yang membuat orang lain jijik. Ya. Fala yanfudu yadahu fil qas'ah. Jangan mengkibas-kibaskan tangan ke atas piring. Ya. Misalkan makan bareng, makan nasi. Kan ada nasi yang nempel-nempel. Mesti kipat-kipat. Itu kan bikin orang lain jijik kan. Ya. Kita harus hindari itu. Ya. Kita harus hindari itu. Wala yuqaddim ilaihi ra'sahu inda wad'il luqma fihi. Ya, kalau ngambil terus mau menyuapkan ke mulut itu yang bergerak itu tangannya. Jangan kepalanya yang maju ke depan. Gitu. Ya. Itu tidak boleh. Wa idza akhraja syai'an min fihi liyarmiya bihi. Kalau dia mengeluarkan sesuatu, makan ayam, ada dagingnya, ada apa? Tulangnya kan dikeluarkan dari mulutnya. Hendaknya langsung dibuang. Jangan ditaruh di pinggir-pinggiran. Ya. Terus sarafa wajhahu 'anil ta'am wa akhadahu bi yasarihi. Ya, keluar baru buang. Atau ada yang mau kita keluarkan dari mulut kita buang. Jadi itu. Wala yaghmis baqiyatal luqmah allati akala minha fil maraqah. Ini penting ini. Jangan memasukkan sisa makanan ya yang sudah kita makan ke dalam maraqah itu kuah. Ya. Kalau di Timur Tengah itu kan makannya roti. Ya, roti kita makan, kita kita cocol ya ke apa namanya itu, saya nggak tahu namanya, kayak sausnya gitu kan, terus mungkin ada kaldunya kan kental gitu kan. Maka kalau roti ini bekas gigitan kita jangan langsung dimasukkan gitu ya, tapi dipotong baru dimasukkan. Sama juga kalau kita makan pakai sendok. Pengen ambil sayur, pakai sendok itu tadi. Itu. Ya, semangat dhewe entekno sak meja. Gitu kan. Maka ini adab ini, ya, adab. Maka ada ngambil sayur ada sendoknya sendiri, ngambil sambal ada sendoknya sendiri gitu. Ya. Terakhir ini, pembahasan terakhir. Faslun wa yustahabbu taqdimu at-ta'am ila al-ikhwan. Ruya dzalika an Ali radhiyallahu anhu annahu qala li'an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'am ahabbu ilayya min an a'taqa raqabatan. Ya. Disunnahkan atau sangat disukai ya ketika seseorang itu ya memberikan jamuan makanan kepada saudara-saudaranya atau kepada kerabat-kerabatnya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku itu sangat lebih menyenangi ya, mengumpulkan teman-temanku di depan satu piring makanan daripada membebaskan budak. Jadi undang-undang makan itu tidak perlu menunggu agenda-agenda penting. Ya. Tidak perlu menunggu munasabah akikoh baru ngundang makan.
Tidak perlu menunggu walimatul arus baru mengundang makan, walimatul khitan, walimatul safar. Tapi undang aja, undang nggak ada agenda apa-apa, illa al-akal gitu. Undang saja kawan-kawan kita tanpa harus ada agenda-agenda tertentu gitu. Undang aja ke rumah semuanya ke rumah. Nanti pada zuhur ya ke rumah semuanya. Apa hajanya? Makan bareng. Kita menghadirkan makanan. Jadi jarang sekali loh. Jarang sekali. Pasti kalau undang-undangnya mesti enak acara. Gitu. Ya, pasti ada acara. Atau yang diundang ketika dikasih makan terus ini acaranya apa ini? Gitu. Ya kan? Mesti bingung nih. Kok tiba-tiba makan-makan ini ada acara apa? Mana enggak ada acara apa-apa gitu. Ini adalah sesuatu yang disukai ya, untuk dilakukan gitu. Ya, jadi kalau mau mengikuti ini ya nomor WA saya masih sama. Baik. Wa kana Khaythamah rahimahullahu taala yasna'ul khabisa wa ta'am at-tayyib ya. Suatu ketika Khaythamah rahimahullahu taala pernah membuat makanan yang enak sekali. Lalu beliau memanggil Ibrahim wal A'mash dan mengatakan, makanlah, aku membuat ini karena memang untuk kalian ya. Wa yuqaddim ma hadara min ghairi taklif wa la yasta'dhinuhum fit taqdim. Dan ketika kita memberikan jamuan itu ya semampu kita ya, semampu kita apa yang bisa kita hadirkan, kita hidangkan ya. Kalau tidak mampu ya sudah, apa yang kita mampu saja. Ya, tidak harus makanan yang mahal dan sebagainya. Tapi apa yang kita mampu maka hidangkan. Yang penting itu niatnya dan tujuan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala yasta'dinuhum fit taqdim. Kalau sudah mau ngundang-ngundang makan itu nggak usah minta izin dulu. Ayo ke rumah yuk nanti ini ya, nanti makan siang sekalian di rumah ya, nggak usah gitu. Ya, itu akan membuat apa? Orang yang kita mintai izin untuk kita akan hidangkan makan itu jadi nggak enak hati kan? Wah betul usah ngerepot. Dan biasanya izin itu untuk mendapatkan jawaban itu. Biasanya orang itu izin itu untuk mendapatkan jawaban syukron, nggak usah gitu. Ya. Tapi kalau mau menghidangkan ya hidangkan saja, nggak usah izin dulu. Ya. Tak buatkan makanan dulu ya, gitu. Langsung buatkan, ya. Karena kok nanya sudah pasti jawabannya pun mboten usah repot-repot gitu. Ya. Oh, ngoten nggih pun. Aman dapur gitu kan. Seperti itu, ya. Ya. Bal yaqaddim min ghairi istidzan. Maka hidangkan tanpa harus izin terlebih dahulu, ya. Wa min at-taklif ay yuqaddima jami'a ma 'indahu, ya. Terus tapi jangan semua yang kita miliki kita hidangkan gitu. Maka kita tinggalkan untuk siapa? Untuk anak istri kita gitu. Nanti tamunya kenyang, anak istrinya kelaparan ya muskilah itu kan. Itu muskilah. Maka ini sunnah yang baik yang perlu kita contoh ya. Seperti itu. Baik, mungkin sampai sini saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah di minggu depan kita akan masuk ke adab bertamu, ya, adab mengundang dan menghadiri undangan. Ada adab dalam menghidangkan jamuan kepada tamu. Insyaallah ini masalah makanan lah, masih berkutat masalah makanan ya. Seperti itu. Baik, ya kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.